Halo teman-teman, kembali lagi di channel Irfan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tentunya dalam keadaan terbaik. Sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa saya ingin mengingatkan untuk teman-teman menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar timnas Indonesia, pemain diaspora, naturalisasi, dan sepak bola dunia. Teman-teman, ada satu nama yang belakangan mulai ramai diperbincangkan di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Namanya mungkin belum sepopuler Jay Ises, Emil Audero, atau Mers Hilger. Namun banyak pengamat menilai bahwa pemain muda ini berpotensi menjadi bintang besar di masa depan. Namanya adalah Genoa Saibu. Dan yang membuat kabar ini semakin menarik adalah karena Feyenoord baru saja memberikan kontrak profesional pertamanya hingga tahun 2029 kepada pemain yang baru berusia 15 tahun tersebut. Feyenoord jelas tidak sembarangan memberikan kontrak panjang kepada pemain akademi. Mereka hanya melakukannya kepada pemain yang dianggap memiliki potensi yang sangat luar biasa. Pertanyaannya sekarang, siapa sebenarnya Genoa Saibu? Apakah benar dia memiliki darah Indonesia? Lalu, mengapa banyak orang mulai menyebutkan bahwa pemain ini berpotensi diperebutkan oleh 3 negara? Mari kita bahas bersama. Teman-teman, Genoa Saibu lahir dan besar di Belanda. Sejak usia 8 tahun, ia sudah menjadi bagian dari Akademi Feyenoord. Setelah sebelumnya bermain untuk klub lokal, VV Papendrecht. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangannya sangat pesat hingga akhirnya mendapatkan kontrak profesional pertamanya bersama salah satu klub terbesar di Belanda. Yang membuat publik Indonesia tertarik tentu saja adalah garis keturunannya. Berdasarkan berbagai laporan yang beredar, Genoa Saibu memiliki darah Indonesia dari garis keluarga ayahnya yang berasal dari Sulawesi. Selain itu, ia juga memiliki darah Belanda dan Spanyol. Artinya secara latar belakang keluarga, Genoa tumbuh dengan 3 identitas budaya yang berbeda. Nah, disinilah cerita menariknya dimulai. Kalau kita bicara mengenai masa depan karir internasionalnya, maka setidaknya ada 3 negara yang secara teori bisa memiliki peluang untuk mendapatkan jasanya. Pertama, tentu saja Belanda. Genoa lahir dan besar di sana, sistem pembinaan sepak bolanya juga berasal dari Belanda. Bahkan, ia sudah pernah mendapatkan perhatian dari kelompok usia muda Belanda. Negara kedua adalah Indonesia. Karena memiliki garis keturunan Indonesia dari Sulawesi, peluang untuk membela Garuda tentu masih terbuka apabila persyaratan administrasi dan regulasi FIFA memungkinkan. Lalu, negara ketiga adalah Spanyol. Karena memiliki darah Spanyol dari keluarganya, bukan tidak mungkin suatu hari nanti ia juga memenuhi syarat untuk membela negara tersebut. Tentu saat ini semuanya masih sangat dini. Genoa baru berusia 15 tahun dan perjalanan karirnya masih sangat panjang. Namun fakta bahwa ia memiliki keterikatan dengan 3 negara membuat banyak penggemar mulai memperhatikan perkembangannya. Sekarang mari kita bahas posisi bermainnya. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Genoa Saibu dikenal sebagai bek kanan modern. Ia bermain di sisi kanan pertahanan, tetapi gaya bermainnya jauh lebih dari tipikal bek kanan konvensional yang hanya bertugas bertahan. Dalam sepak bola modern, posisi bek kanan semakin penting. Kita bisa melihat bagaimana Trent Alexander-Arnold, Achraf Hakimi, Jeremy Frimpong, atau Denzel Dumfries memberikan kontribusi besar dalam serangan tim mereka. Nah, Genoa Saibu memiliki karakteristik yang cukup mirip dengan tren bek kanan modern tersebut. Kelebihan pertama adalah tentunya kecepatan. Banyak laporan menyebutkan bahwa Genoa memiliki akselerasi yang sangat baik ketika melakukan overlap dari sisi kanan. Ini membuatnya mampu membantu serangan sekaligus cepat kembali ke posisi bertahan. Kelebihan kedua adalah kemampuan dribblenya. Ini yang cukup menarik. Tidak semua bek kanan muda memiliki keberanian membawa bola ke depan.
Namun, Genoa dikenal cukup nyaman saat menguasai bola dan mampu melewati lawan dalam situasi 1 lawan 1. Kelebihan ketiga adalah akurasi umpan. Dalam sepak bola modern, bek sayap dituntut mampu membangun serangan dari bawah. Genoa disebut memiliki kemampuan distribusi bola yang baik, sehingga bisa membantu tim saat membantu permainan dari lini belakang. Kalau kita melihat profil seperti ini, sebenarnya Indonesia sedang membutuhkan pemain dengan karakter serupa. Saat ini, tim Indonesia memang memiliki beberapa opsi di posisi bek kanan. Namun, mencari pemain muda berbakat yang dibina di Akademi Elit Eropa tentu selalu menjadi kabar yang menarik. Yang membuat Feyenoord begitu yakin kepada Genoa adalah proses perkembangannya yang sangat konsisten. Bayangkan saja, ia bergabung dengan Feyenoord sejak usia 8 tahun, artinya klub telah memantau perkembangannya selama bertahun-tahun. Ketika akhirnya mereka memutuskan memberikan kontrak profesional hingga 2029, itu menunjukkan bahwa klub melihat sesuatu yang spesial dalam dirinya. Dan kita tahu, Feyenoord bukan akademi sembarangan. Klub ini telah melahirkan banyak pemain hebat di Belanda. Ketika sebuah akademi sebesar Feyenoord memberikan kepercayaan penuh kepada pemain berusia 15 tahun, tentu ada alasan kuat di balik keputusan tersebut. Sekarang, pertanyaannya yang paling sering muncul adalah apakah PSSI harus memantau Genoa Seibu? Menurut saya jawabannya iya. Bukan berarti harus langsung melakukan pendekatan atau membicarakan naturalisasi sekarang juga. Usianya masih sangat muda, tetapi memantau perkembangan pemain seperti Genoa adalah langkah yang penting. Kita belajar dari beberapa kasus sebelumnya. Banyak pemain keturunan yang akhirnya berkembang sangat cepat dan nilainya melonjak dalam waktu singkat. Ketika sudah masuk radar tim nasional di Eropa, peluang untuk mendapatkan mereka menjadi jauh lebih sulit. Karena itu, pemantauan sejak dini sangat penting. Setidaknya PSSI mengetahui siapa saja pemain keturunan yang memiliki potensi besar dalam 5 hingga 10 tahun ke depan. Teman-teman, ada satu hal yang juga perlu kita pahami. Tidak semua pemain keturunan otomatis akan memilih Indonesia. Mereka tentu memiliki pertimbangan masing-masing. Ada yang memilih negara tempat mereka lahir, ada yang memilih negara asal orang tuanya, ada juga yang memilih berdasarkan peluang karir internasional terbaiknya. Karena itu, pendekatan yang dilakukan harus profesional dan menghormati keputusan pemain. Namun satu hal yang pasti, semakin banyak pemain keturunan yang berkembang di Akademi Elit Eropa, semakin luas pula pilihan yang dimiliki timnas Indonesia untuk masa depan. Dan Genoa Seibu adalah salah satu nama yang layak masuk dalam daftar pantauan. Masih sangat muda, masih dalam perkembangan, tetapi sudah mendapatkan kepercayaan besar dari Feyenoord. Bahkan tidak berlebihan jika banyak orang mulai menyebutkan bahwa salah satu wonderkid keturunan Indonesia yang paling menarik untuk diikuti dalam beberapa tahun ke depan. Apalagi posisi bek kanan merupakan posisi yang sangat penting dalam sepak bola modern. Jika perkembangan Genoa terus berjalan positif, bukan tidak mungkin suatu hari nanti kita akan melihat namanya bermain di level yang jauh lebih tinggi. Bahkan mungkin bisa menembus tim utama Feyenoord. Dan kalau itu terjadi, nilai serta perhatian terhadap dirinya tentu akan semakin meningkat drastis. Untuk saat ini yang paling penting adalah memberikan ruang bagi Genoa untuk berkembang. Usianya baru 15 tahun, masih banyak tahapan yang harus dilewati. Namun mendapatkan kontrak profesional dari Feyenoord hingga tahun 2029 jelas merupakan pencapaian yang luar biasa bagi seorang pemain muda. Jadi teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman? Apakah Genoa Seibu layak menjadi salah satu pemain keturunan yang dipantau serius oleh PSSI? Apakah menurut teman-teman masa depannya lebih besar bersama Belanda, Indonesia, atau bahkan Spanyol? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komentar, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar timnas Indonesia dan pemain diaspora di seluruh dunia. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Salam olahraga, salam
sepak bola Indonesia.